Kali ini untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Pit dengan judul bagaimana kita membuka Webex. Monggo kepada Ibu, persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nailul dan teman-teman semua. Kali ini diseminasi yang ingin saya berikan yang mengenai penggunaan Webex untuk pembelajaran jarak jauh atau pertemuan MGMP. Ini materi pertama yang saya dapat di Gobuk gelombang 2 ini. Jadi terus terang ini juga baru buat saya, karena selama ini saya cuma jadi peserta. Mungkin Bapak Ibu juga sama. Oke, langkah pertama, kalau kita menggunakan laptop, maka membuka di webex.com. Kalau menggunakan Android, maka tinggal mengunduh dari Play Store. Langkahnya kurang lebih sama. Kalau sudah terbuka seperti ini, kemudian masukkan email di sini, kemudian try meeting free. Kalau saya terlalu cepat, mohon diingatkan. Oke, berikutnya akan ada tampilan seperti ini. Kalau belum pernah mendaftar di Webex, maka kita mendaftar dulu, sign up dulu. Sekali lagi kita masukkan alamat email dan mengklik sign up. Kalau yang menggunakan Android, sama, nanti biasanya karena Bapak Ibu kalau sudah di Android kan sudah masuk ke email masing-masing, maka mungkin prosesnya lebih sederhana. Nah, sampai sini nanti ngisi data lengkap. Nah, ketika sudah data seperti ini, jadi sudah ada di sini, sudah ada ininya, petunjuknya. Harus mengandung bagaimana untuk passwordnya. Jadi paling tidak ada 8 karakter, kemudian paling tidak ada 2 huruf, dan juga ada huruf besar atau huruf kecil. Kemudian yang tidak boleh ada, ini sudah ada petunjuk. Jadi mengikuti ini saja pasti aman. Oke, berikutnya cara membuat room. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil untuk mendaftar, kemudian login di Webex, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, akan ada ini yang saya tutup ini nama yang Bapak Ibu buat. Jadi akan muncul nama sesuai yang Bapak Ibu ketikkan, mau nama pribadi, mau nama room, MGMP, mau apa ada. Nah, ketika Bapak Ibu milih start a meeting, maka pertemuannya akan segera dimulai. Kalau Bapak Ibu milih yang schedule, terjadwal, maka pertemuannya bisa nanti, besok, bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kalau diklik start meeting, maka seperti ini tampilannya. Nah, nanti diatur bagaimana penggunaan mikrofonnya, apakah menggunakan kamera dan sebagainya. Ini kalau Bapak Ibu sebagai host atau sebagai membuat room, maka akan ada tampilan seperti ini. Jadi kalau kemudian ini dimulai, maka contohnya ini seperti ini tadi. Jadi sudah ini. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Kalau milih yang terjadwal, yang schedule meeting, maka muncul tampilan seperti ini. Diisi saja sesuai kebutuhan. Seperti ini, meeting type apa? Ini biasanya sudah otomatis dari sana. Kemudian judul ini kita bisa isi, termasuk password. Password bisa kita sederhanakan, yang penting 4 karakter. Kalau yang dari sana biasanya campuran. Kalau ini tadi saya buat 1, 2, 3, 4, nggak masalah. Kemudian date and time, ini sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, jadwalnya kapan diperlukan. Nah, ini jadi pilihan juga di sini ada selain jam, tanggal, juga ada jam mana nih, karena kita masuk ke wilayah
Jakarta, maka pilih aja yang nanti yang Jakarta. Kalau enggak, biasanya bisa masuk ke zona waktu yang lain. Oke. Kalau ini sudah selesai, kita lanjut langkah berikutnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti jadwal meeting yang Bapak Ibu susun sudah berhasil. Cara untuk menyebarkannya bisa Bapak Ibu pakai ini. Tanda di sini ini ada copy, tinggal paste saja. Begitu. Atau Bapak Ibu bisa tadi memasukkan email yang diundang, bisa aja. Nah, sekarang berikutnya adalah saat memulai meeting. Sebagai host pemilik ruangan, oh iya, saya lupa. Untuk versi free-nya kita hanya punya waktu kurang lebih 50 menit. Jadi harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau yang versi event berbayar, maka bisa lama, jam-jam. Jadi ini pertama, Bapak Ibu bisa memilih kalau ingin menampilkan teks dan gambar, maka bisa dipilih yang ini. Kalau enggak, nanti ada yang untuk ini, motion dan video. Kalau untuk itu, ini pilihan ini akan mempengaruhi nanti bagaimana kualitas meeting. Titik mana yang mau ditekan. Oke. Berikutnya. Nah, dalam meeting Webex ini ada peran macam-macam. Ada sebagai presenter seperti saya sekarang, membawa materi. Ada sebagai host. Host ini pemilik ruang yang mengatur. Kali ini Pak Puspo bertindak sebagai host. Kemudian ada juga sebagai moderator. Di sini Bu Nailul, cuma di sini tidak ada. Kalau dari Webex-nya ini ada note taker. Kemudian ada closed captioners. Ini biasanya sih cuma perlu 3. Host, moderator, dan presenter itu sudah cukup. Tapi seandainya Bapak Ibu ingin menggunakan Webex untuk pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu bisa bertindak sebagai host sekaligus presenters. Itu aja sudah cukup. Oke. Nah, terakhir, ini fitur-fitur yang ada di Webex. Tanda ini adalah untuk audio. Host bisa mengatur untuk membuat semua senyap, kecuali presenter dan moderator misalnya. Tapi peserta juga bisa, apabila tidak diatur, bisa untuk memute-kan. Ini tanda untuk video. Kalau Bapak Ibu ingin tampil videonya, maka ini diklik saja. Kalau enggak, ya nggak akan tampil. Kemudian untuk share screen ada di bagian atas, itu bagi presenter. Nah, untuk record, merekam, fasilitas ini hanya tampil kalau sebagai host. Kalau sebagai peserta atau presenter nggak akan tampil. Kalau bagaimana kalau kita ingin merekam, maka kita bisa memanfaatkan aplikasi lain seperti Fastone, Ice Cream Recorder, banyak kok kalau selain host. Kemudian partisipan ini untuk melihat siapa saja yang telah bergabung dalam meeting ini. Berikutnya yang ini adalah chat. Chat itu untuk menyampaikan suatu ngobrol begitu. Dan tanda ini adalah kalau Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu bisa keluar dari ruangan meeting ini. Ini bisa dilakukan untuk mengakhiri atau untuk sengaja keluar. Oke, saya rasa cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sekelangkong, saya kembalikan ke moderator, Bu Nailul. Silakan. Bu Nailul. Terima kasih Bu Pipit. Penjelasannya cukup. Ya, ya sudah. Ya. Bu Nailul, aduh kok burak? Waduh, ini remang-remang Ibu Nailul ini. Kamera jahat. Oh, iya. Ditutup dulu, ya. Bu Nailul. Dengar, Bu. Ya. Ditutup ya, dulu yang tadi. Iya. Ini kurang 5 menit ini. Iya, kurang 5 menit. Terima kasih. Saya kira cukup jelas penjelasan Bu Pipit. Oke.
Terima kasih Bu Vivit, semoga bermanfaat. Saya tutup hari ini, pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.